Selamat datang, Bapak dan Ibu yang terhormat. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang semakin banyak diminati oleh para lansia, yaitu cara aman mengonsumsi air herbal dari jahe, serai, dan kunyit. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar bahwa minuman ini bisa membantu mengurangi nyeri sendi, memperlancar pencernaan, bahkan menenangkan pikiran. Namun, apakah benar aman untuk usia di atas 60 tahun? Nah, di video ini, kami akan menyampaikan informasi berdasarkan rekomendasi ahli gizi. Jadi, bukan sekadar mitos atau cerita turun-temurun. Kita akan bahas mulai dari manfaatnya, cara membuatnya, hingga siapa saja yang perlu berhati-hati saat mengonsumsinya. Yuk, simak sampai akhir agar kita bisa tetap sehat, bugar, dan mandiri di usia senja. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Organ pencernaan, ginjal, dan hati tidak sekuat saat muda. Sistem imun juga mulai melambat. Nah, meskipun ramuan jahe, serai, dan kunyit alami, jika dikonsumsi sembarangan, bisa berdampak kurang baik pada lansia. Misalnya, jahe bisa menurunkan tekanan darah, sedangkan kunyit dapat memicu reaksi pada empedu. Ahli gizi menyebut bahwa lansia memerlukan takaran dan cara konsumsi khusus agar ramuan ini memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan efek samping. Jangan khawatir, selama dikonsumsi dengan cara yang benar, air herbal ini justru sangat membantu untuk mengurangi peradangan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mendukung sistem imun lansia. Jahe adalah tanaman rimpang yang banyak digunakan sebagai bumbu dapur, tetapi juga berkhasiat sebagai obat alami. Untuk lansia, jahe memiliki manfaat utama dalam mengurangi nyeri sendi dan otot, memperlancar sirkulasi darah, serta meredakan rasa mual atau tidak nyaman di perut. Kandungan aktif dalam jahe, yaitu ginjerol, bekerja sebagai antiinflamasi alami yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Beberapa lansia yang rutin minum air jahe dalam takaran yang tepat mengaku merasa lebih ringan saat berjalan dan tidak mudah masuk angin. Namun perlu diingat, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan lambung terasa perih. Jadi, lebih baik kita bijak ya Bu dan Pak, agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa risiko. Serai atau sereh sering kita pakai untuk memasak, tetapi ternyata air rebusan serai juga kaya manfaat. Terutama bagi lansia, serai dapat membantu detoksifikasi tubuh, mengurangi kolesterol, dan memperlancar buang air kecil. Serai mengandung citral, senyawa alami yang bersifat menenangkan dan membantu kerja hati dan ginjal. Banyak lansia mengeluhkan kaki yang bengkak atau tubuh terasa berat karena kelebihan cairan. Air serai dapat membantu mengeluarkan cairan berlebih tersebut secara alami. Namun, konsumsi terlalu sering bisa menyebabkan tekanan darah menurun drastis. Oleh karena itu, kita perlu tahu takaran aman yang direkomendasikan ahli. Kunyit atau kunir adalah rempah yang sangat populer di pengobatan tradisional. Bagi lansia, kunyit dikenal karena kemampuannya dalam mengurangi peradangan sendi, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Kandungan aktifnya, kurkumin, sangat efektif dalam melawan radikal bebas dan memperlambat penuaan sel. Beberapa lansia yang menderita nyeri lutut atau tangan bisa merasakan perbaikan setelah rutin mengonsumsi air kunyit. Tapi, kunyit juga bisa merangsang empedu, jadi tidak cocok untuk yang punya batu empedu. Disinilah pentingnya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum minum ramuan ini secara rutin. Ketika jahe, serai, dan kunyit digabungkan dalam satu ramuan, maka manfaatnya menjadi saling melengkapi. Jahe memperlancar darah, serai membersihkan racun, dan kunyit memperkuat imun. Kombinasi ini cocok untuk lansia yang ingin tetap aktif dan bebas nyeri sendi. Namun, ahli gizi menegaskan bahwa kombinasi ini harus diatur takarannya agar tidak menjadi terlalu keras bagi lambung atau sistem pencernaan yang sudah mulai sensitif. Oleh karena itu, jangan hanya ikut-ikutan, tetapi pahami benar cara membuat dan takaran
yang disarankan untuk lansia. Berikut resep aman air herbal jahe, serai, dan kunyit yang dirancang khusus untuk lansia. Bahan: jahe segar 1 ruas jari sekitar 10 gram, serai setengah batang digeprek kunyit setengah ruas jari sekitar 5 gram, air 500 ml, madu 1 sendok teh, opsional. Cara membuat: rebus air hingga mendidih. Masukkan semua bahan, kecilkan api. Didihkan selama 10-15 menit. Saring dan biarkan hangat. Tambahkan madu bila perlu. Ramuan ini bisa diminum 1 gelas kecil, 200 ml. Sekali sehari, lebih baik pagi hari setelah sarapan ringan. Untuk lansia, waktu terbaik minum air herbal ini adalah pagi hari setelah sarapan ringan. Mengapa? Karena tubuh lansia sebaiknya tidak menerima ramuan yang bersifat panas dalam kondisi perut kosong. Sarapan ringan seperti roti gandum atau bubur sangat membantu. Waktu lain yang direkomendasikan adalah sore hari, sekitar jam 4 sampai 5 sore, terutama jika ingin relaksasi setelah aktivitas harian. Hindari konsumsi di malam hari karena bisa membuat sebagian orang sulit tidur atau perut terasa kembung. Satu pertanyaan yang sering muncul dari bapak dan ibu adalah, seberapa sering boleh minum air herbal ini? Jawabannya adalah, tidak setiap hari dan tidak berlebihan. Untuk lansia, ahli gizi menyarankan 1 gelas kecil per hari, maksimal. Konsumsi selama 5 hari berturut-turut, lalu istirahat 2 hari. Jangan lebih dari 2 gelas per hari, meskipun merasa cocok. Mengapa perlu istirahat? Karena tubuh kita juga butuh jeda agar tidak terbiasa terus-menerus menerima zat aktif dari rempah. Jika diminum terlalu sering tanpa jeda, tubuh bisa menolak manfaatnya atau malah menimbulkan ketidaknyamanan seperti perut kembung, pusing, atau mual ringan. Jadi, ingat ya Bu, Pak, prinsipnya cukup dan teratur, bukan banyak dan terus-menerus. Tidak semua orang cocok dengan ramuan herbal, meskipun alami. Beberapa kelompok lansia perlu lebih waspada atau bahkan berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, yaitu lansia dengan tekanan darah rendah. Jahe dan serai bisa menurunkan tekanan darah lebih lanjut. Penderita gangguan lambung kronis, seperti GERD, maag akut, atau gastritis karena jahe dan kunyit bersifat panas. Lansia dengan batu empedu atau gangguan hati, kurkumin pada kunyit bisa merangsang empedu. Yang sedang minum obat pengencer darah, jahe dapat memperkuat efek pengenceran darah. Lansia dengan ginjal lemah, serai bersifat diuretik bisa mempengaruhi fungsi ginjal jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Kalau bapak atau ibu termasuk dalam kategori tersebut, jangan langsung ikut-ikutan. Lebih baik konsultasi dulu ke tenaga kesehatan. Ya, kadang kita merasa baik-baik saja saat minum ramuan herbal, tapi tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa kita perlu berhenti sejenak. Beberapa tanda tubuh tidak cocok dengan ramuan jahe, serai, dan kunyit antara lain. Perut terasa mual, kembung, atau panas. Pusing ringan setelah minum, jantung berdebar lebih cepat. Nyeri di ulu hati. Sering buang air kecil yang membuat tubuh lemas. Kalau bapak atau ibu merasakan salah satu dari gejala ini, hentikan konsumsi sementara dan amati selama 1-2 hari. Bila gejala hilang, berarti tubuh sedang butuh istirahat dari rempah. Kalau masih berlanjut, segera konsultasikan dengan dokter ya. Tak hanya untuk fisik, ramuan herbal ini ternyata juga bisa membantu kesehatan mental lansia. Serai mengandung zat yang bersifat menenangkan, sedangkan aroma jahe dan kunyit bisa mengurangi rasa cemas. Banyak lansia yang mengeluh susah tidur atau merasa gelisah saat malam. Minum segelas kecil air herbal hangat di sore hari bisa membantu pikiran lebih tenang, membuat tidur lebih nyenyak. Kalau bapak dan ibu suka duduk santai di teras sambil minum air hangat rempah ini, itu sudah menjadi terapi alami yang bagus, baik untuk tubuh, pikiran, maupun hati. Hal-hal kecil seperti ini bisa menjaga semangat di usia senja. Bahan seperti jahe, kunyit, dan serai sangat mudah busuk jika disimpan sembarangan. Untuk menjaga kualitasnya,
Berikut tips dari ahli. Jahe dan kunyit sebaiknya disimpan di dalam kulkas, dalam wadah tertutup rapat atau dibungkus tisu, lalu plastik. Serai bisa disimpan di suhu ruang, tapi sebaiknya keringkan dulu agar tidak cepat lembek. Jika ingin praktis, Bapak Ibu juga bisa memotong bahan dalam ukuran kecil, lalu bekukan dalam freezer untuk stok mingguan. Dengan bahan yang masih segar, manfaatnya tetap maksimal. Jangan gunakan bahan yang sudah berjamur, busuk, atau berubah warna. Ya, selain jahe, serai, dan kunyit, lansia juga bisa mencoba kombinasi herbal ringan lainnya yang aman, seperti kayu manis plus jahe, membantu kontrol gula darah kunyit plus madu, memperkuat imun serai plus daun pandan, membuat tidur lebih nyenyak. Namun ingat, tidak disarankan mencampur terlalu banyak bahan dalam satu minuman. Fokus pada 2 atau 3 bahan saja agar tubuh tidak kebingungan menerima zat aktif yang terlalu banyak. Bapak dan Ibu yang terhormat, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Air herbal dari jahe, serai, dan kunyit memang menyimpan banyak manfaat, khususnya untuk lansia yang ingin tetap sehat, kuat, dan aktif. Tapi ingat, kunci dari semua ini adalah kebijaksanaan. Jangan tergiur dengan janji-janji cepat sehat hanya karena minum ramuan ini. Gunakan sebagai pendamping gaya hidup sehat, bukan sebagai pengganti obat. Makan tetap teratur, olahraga ringan, dan cukup istirahat adalah kombinasi paling baik. Kalau Bapak Ibu suka dengan konten seperti ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan share agar makin banyak lansia lain yang bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu selalu diberi umur panjang, tubuh kuat, dan hati yang tenang.